Jadi saya benar ya masuk kelasnya di sini. Oke teman-teman, mungkin udah tahu ada sebagian teman-teman semua yang udah tahu gitu ya mengenai saya, atau mungkin juga ada yang belum tahu. Jadi di sini saya akan perkenalan dulu terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, nama saya Cindiki Hanifah dan saya lulusan dari Universitas Kuningan, yaitu prodi Bahasa Inggris. Tapi di sini saya akan menggantikan atau mengajarkan matkul yang berbeda, yang mungkin tidak ada hubungannya dengan bahasa Inggris, hanya sedikit hubungannya ya. Iya, betul. Saya di sini akan menggantikan Pak Novi yang kebetulan berhalangan hadir, dan beliau tadi malam minta saya untuk menggantikan, yaitu mengajar di sini, yang dimana ini menjadi momen pertama ya teman-teman untuk belajar secara langsung, secara tatap muka. Karena kemarin-kemarin seperti yang teman-teman tahu, kita udah belajar secara daring, yaitu secara online, walaupun memang ada beberapa mata kuliah yang menyempatkan untuk tatap muka. Karena teman-teman, karena di situasi seperti ini terkadang tidak semua mata kuliah itu bisa disampaikan secara daring. Jadi sepertinya ada beberapa dosen pun meminta mahasiswanya untuk mengadakan pertemuan secara langsung gitu. Tetapi memang mereka juga dan para dosen pun tetap memikirkan protokol kesehatan ya teman-teman. Dan saya ikut senang di sini karena alhamdulillahnya pandemi ini sudah berlalu ya teman-teman, dan semoga kedepannya tidak ada lagi pandemi-pandemi seperti kemarin yang mungkin sudah memasuki 1 tahun lebih ya teman-teman. Karena kemarin kita sudah melewati puasa di awal pandemi, dan sekarang pun puasa yang kedua itu kita masih ada vibes mengenai pandemi gitu. Mungkin teman-teman juga belum terbiasa untuk bangun pagi seperti itu. Oke, jadi mungkin akan saya absen dulu ya teman-teman. Coba, ini tuh kelas bahasa Inggris tingkat 2 ya. Oke. Ketua kelasnya siapa di sini? Oh, Robi. Oke. Robi sebagai ketua kelas ya. Iya. Jadi mungkin nanti mengenai mengenai komunikasi dengan kalian, mengenai tugas atau apa, nanti saya akan menginformasikannya kepada Robi ya teman-teman semua. Robi akan menjadi perantara antara saya dengan kalian. Oke. Yang pertama ada Septa. Oke, hadir, bagus. Kemudian Elga, ya. Kemudian Alsyadila, ya. Alvira. Tadi Robi sudah. Akbar, iya betul. Oke, udah ya teman-teman. Alhamdulillah sekarang banyak yang hadir, dan mudah-mudahan saya bisa cepat dalam mengingat wajah teman-teman semua, biar saya tuh ingat. Jadi kalau ada mahasiswa yang aktif, terus saya juga hafal gitu mukanya. Jadi kalau ada salah satu dari teman-teman yang aktif menjawab tuh, saya tuh nggak perlu nanyain nama lagi karena saya udah tahu gitu ya, udah kenal namanya. Makanya dari teman-teman tuh sering-sering aja main ke prodi
ada juga gitu nangkring di podium. Oke teman-teman, kita langsung aja ya masuk ke materi. Jadi materi di sini itu materi mengenai strategi pembelajaran. Sebelumnya di sini teman-teman ada nggak sih yang udah mempelajari mengenai strategi pembelajaran itu sendiri? Yang tahu atau yang ingin mengungkapkan pendapatnya gitu mengenai strategi pembelajaran, boleh angkat tangan ya teman-teman. Oh silakan ya. Oke, baik, bagus sekali ya teman-teman. Keep close dong buat temennya tadi yang udah ngejawab. Yuk, benar, betul sekali apa tadi kata Akbar ya. Jadi strategi pembelajaran itu merupakan hal yang penting dalam kegiatan pembelajaran karena dapat mendorong anak didik untuk aktif mengikuti kegiatan belajar di dalam kelas. Metode atau strategi yang dipilih adalah yang dapat membuat siswa mempunyai keyakinan bahwa dirinya mampu belajar dan dapat mengembangkan potensinya. Jadi seperti namanya, yaitu strategi pembelajaran. Yang dimaksudkan untuk jadi strategi pembelajaran itu kalau bahasa kitanya itu ya teman-teman beberapa tahap atau beberapa metode yang memang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri, yaitu kan kita belajar agar kita tuh bisa menggali potensi kita ya teman-teman semua. Jadi diharapkan nanti nih teman-teman kan calon guru. Nah, semoga nantinya teman-teman tuh bisa mendapatkan atau bisa memunculkan ide kreatif teman-teman untuk strategi pembelajaran nanti untuk di kelas teman-teman di saat nanti ya, ketika kalian sudah ngajar gitu. Semoga kalian bisa menjadi mungkin guru muda yang bisa menjadi pelopor dalam membuat ide kreatif mengenai strategi pembelajaran. Oke, jadi saya akan membahas mengenai pemilihan metode dan strategi pembelajaran. Oh iya, sebelumnya saya minta maaf teman-teman karena di sini nggak ada infokus ya. Tadi tuh infokusnya lagi dipakai sama kelas lain, jadi saya akan ngomong aja, teman-teman cukup dengerin, dan kalau ada yang perlu dicatat boleh. Tapi mungkin nanti saya juga akan mengirimkan filenya ya teman-teman ke lewat lobby tadi. Oke. Di sini tadi seperti yang saya katakan, pemilihan metode atau strategi pembelajaran. Pemilihan dan penggunaan metode pembelajaran didasarkan atas pertimbangan bahwa anak didik sebagai subjek belajar tidak hanya menerima secara pasif. Siswa harus dipandang sebagai insan yang secara alami memiliki pengalaman, pengetahuan, keinginan, dan pikiran yang dapat dimanfaatkan untuk belajar, baik secara individual maupun secara berkelompok. Oke, pemilihan metode amat bergantung pada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, macam dan jumlah anak didik yang terlibat di dalam proses pembelajaran, serta lama waktu yang tersedia untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Adapun beberapa prinsip dalam pemilihan metode pembelajaran itu sendiri teman-teman. Jadi sebagai pengampu pendidikan itu kita harus berpedoman kepada beberapa prinsip yang memang sudah ditetapkan. Di antaranya yaitu menempatkan siswa sebagai subjek belajar, itu udah pasti. Kemudian tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, macam dan jumlah siswa yang terlibat di dalam proses pembelajaran. Jadi di sini yang dimaksud adalah jadi kita itu nih teman-teman sebagai guru kan pengampu pendidikan ya. Jadi kita itu secara personal pun menurut saya itu perlu dalam mengetahui karakter siswa,
dan jumlah siswa yang terlibat di di pembelajaran itu sendiri. Jadi kita pun bisa mengkondisikannya gitu teman-teman dengan jadi ketika kita merancang nih strategi pembelajaran, kita udah bisa dengan estimasi misalnya jumlah siswa sekian dengan karakter yang seperti ini. Jadi kita bisa memilih strategi yang tepat gitu. Dan lama waktu yang tersedia. Nah, tadi kan estimasinya jumlah siswa ya, sekarang tuh waktunya. Jadi kita juga harus menyesuaikan waktu. Karena kalau di sini mungkin 45 menit ya satu SKS-nya ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi dengan adanya waktu seperti itu tuh kita tuh harus kalau kerennya ada rundown-nya, ada tahapan-tahapannya dari mulai kayak kita pertama masuk, terus kita caranya nyampein materi kayak gimana. Kayak gitu. Terus yang terakhir itu prinsipnya adalah strategi yang dapat membuat siswanya mempunyai keyakinan bahwa dirinya itu mampu belajar. Jadi setiap siswa itu pasti punya kemampuan untuk belajar. Nah, tugas guru itu bagaimana membuat siswanya memiliki keyakinan kalau dia itu mampu. Jangan sampai dia itu malah minder dan ngerasa gak mampu. Kayak gitu ya. Kemudian ada juga perumusan tujuan pembelajaran, yaitu intelektual, kecerdasan, emosional, dan spiritual. Saya akan lanjut ke tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran. Di sini ada 2 kelompok ya teman-teman mengenai dampak dari bukan maksud saya tujuan pembelajaran itu dikelompokkan menjadi 2. Dilihat dari dampak yang ditimbulkan, yaitu dampak instruksional dan dampak pengiring. Dampak instruksional atau lebih dikenal dengan instructional effects, yaitu kecerdasan intelektual, yaitu IQ seperti tadi. Kemudian ada dampak pengiring, yaitu nurturance effects, yaitu kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya teman-teman, karena waktunya juga udah dikit lagi, tinggal setengah jam ya teman-teman. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pengelolaan kelas. Oke, pengelolaan kelas adalah aktivitas yang dilakukan di dalam kelas guna menciptakan atmosfer belajar yang kondusif sehingga pembelajaran dapat berlangsung secara intensif dan efektif. Tujuannya agar pembelajar dapat mengkonstruksi pengetahuan baru melalui pengalamannya dalam suasana yang menyenangkan. Oke, jadi guru itu teman-teman, jadi gimana ya? Bisa dibilang sebagai pencipta atmosfer itu guru sendiri teman-teman. Jadi diusahakan nanti nih teman-teman kalau mau ngajar itu moodnya harus bagus, karena sesuatu yang dengan yang baik-baik itu insya Allah ya akan menghasilkan yang baik. Teman-teman harus pinter-pinter nih menciptakan situasi kelas yang memang menyenangkan. Dan dengan situasi yang menyenangkan, siswanya nyaman, insya Allah teman-teman apapun materi yang kalian berikan ya itu akan cepat diserap oleh siswa. Nah seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu perlu dipikirkan ya teman-teman. Kemudian penggunaan strategi pengelolaan didasarkan atas pertimbangan bahwa pembelajar sebagai subjek belajar tidak hanya menerima secara pasif. Nah gitu. Jadi teman-teman diusahakan nanti itu ada ada interaksi 2 arah atau interaktif. Jadi bagaimana si guru itu bisa membuat anak didiknya itu aktif di kelas, entah itu aktif menjawab, aktif bertanya setelah setelah menyampaikan materi seperti itu ya. Jadi menurut pengalaman saya teman-teman, ketika siswa aktif di kelas itu bukan aktif secara nyari kayak ngasih keributan atau gaduh ya teman-teman, bukan. Tapi aktif di sini yaitu siswa yang mempunyai rasa penasaran dan rasa ingin tahu yang lebih teman-teman. Jadi jika rasa penasaran siswa itu tinggi, otomatis ilmu yang didapat pun akan bertambah teman-teman, karena dia akan bertanya kepada gurunya seperti itu.
Kemudian pembelajar harus dipandang sebagai insan yang secara alami memiliki pengalaman, pengetahuan, keinginan, dan pikiran yang dapat dimanfaatkan untuk belajar, baik secara individual maupun secara berkelompok dalam suasana yang kondusif. Oke, teman-teman. Jadi apa ya? Bisa dibilang mungkin ini sebagai sharing dari saya, teman-teman. Jadi ada apa ya? Ada beberapa guru seperti guru saya waktu itu yang bilang. Jadi beliau itu menjadikan siswa itu teman sharing juga. Jadi gimana ya? Di sini kan bisa ditekankan pembelajar harus dipandang sebagai insan yang secara memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keinginan. Biasanya itu diawali dengan si gurunya bercerita dulu. Dulu ini saya pernah gini, terus kayak gini. Terus nanti gurunya tuh nanya balik ke siswanya, dari kalian ada gak sih yang pernah kayak gitu? Misalkan kayak gitu ya teman-teman. Nah itu, jadi ketika siswa diperlakukan seperti itu, siswa itu akan merasa dirinya, oh saya berarti di sini diperhatikan gitu oleh guru saya, seperti itu teman-teman. Oke, the next is strategi pengelolaan kelas gitu. Jadi penciptaan atmosfer belajar itu teman-teman diantaranya harus memperhatikan pengaturan meja dan kursi. Nah, pengaturan meja dan kursi ya teman-teman, kan ada nih yang satu arah, gurunya di sini, kalian di sana semua. Tapi waktu SD nih saya ada pengalaman bagus. Jadi guru saya itu, teman-teman, dia itu emang satu-satunya guru yang menurut saya paling beda dan paling kreatif gitu. Karena beliau tahu kalau kelas itu kadang kan ngantuk kayak suasananya, dan beliau tuh ingin semua anak-anak itu memperhatikan beliau gitu. Dan gak mau gak mau ada yang ngantuk atau gimana. Jadi beliau itu mengkondisikan pengaturan meja dan kursi secara letter U gitu, letter U. Nah kalau seperti itu kan kayak teman-teman itu bisa tertulis dan kelihatan semua isi teman-teman kayak gitu. Terus pengelolaan waktu seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian jenis strategi pembelajaran. Yang pertama adalah based on problem atau strategi pembelajaran berbasis masalah, yaitu mengembangkan kemampuan berpikir analitis kritis melalui latihan memecahkan masalah dan didasarkan pada dunia nyata. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang kedua itu strategi pembelajaran secara inquiry, yaitu siswa didorong untuk melakukan percobaan dan menemukan sendiri prinsip dan konsep yang diajarkan berdasarkan pengalaman mereka. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran kooperatif, yaitu mengembangkan keterampilan komunikasi, kerjasama, kepekaan sosial, tanggung jawab, tenggang rasa, dan penyesuaian sosial. Yang terakhir adalah strategi pembelajaran partisipatorik, yaitu siswa berpartisipasi dan ikut strategi pembelajaran partisipatorik, yaitu siswa berpartisipasi dan ikut menentukan berbagai aktivitas pembelajaran. Nah, teknik seperti brainstorming atau diskusi kelompok kayak gitu teman-teman. Nah, jadi menurut saya di sini strategi pembelajaran partisipatorik itu kayak kita tuh sebagai guru tuh dituntut teman-teman ya untuk gimana kita pinter-pinternya ngatur siswa agar pembelajaran itu kondusif, efektif, tapi mereka juga tidak merasakan jenuh gitu. Dan mungkin dengan belajar kelompok yang dijadikan grup-grup kecil itu teman-teman itu akan membuat lebih efektif, karena di situ dia bisa sharing sama sesama temannya, yang mungkin beberapa dari kalian ada yang jadi ada tipe siswa yang memang ketika diajarkan oleh guru dia tidak mengerti, tapi ketika diajarkan oleh temannya itu dia mengerti ketika dijelaskan, seperti itu. Lalu kita
strategi pembelajaran berbasis proyek dan tugas. Oke, strategi pembelajaran seperti ini yaitu pemberian tugas yang kompleks, lengkap namun realistik dan diberikan bantuan secukupnya agar dapat menyelesaikan tugas. Siswa dapat melakukan penyelidikan terhadap masalah otentik. Siswa bekerja secara mandiri dalam mengkonstruksi pembelajarannya. Seperti itu. Jadi dia teman-teman, ketika guru atau pengajar itu memberikan tugas, itu tuh karena memang mereka tuh ingin kalian tuh di rumah tuh belajar lagi, menggali lagi apa yang sudah kalian dapat di kampus atau di sekolah ya teman-teman. Nah itu termasuk strategi pembelajaran berbasis proyek dan tugas. Tapi terkadang guru itu tidak memikirkan posisi siswanya gitu. Jadi terkadang beberapa guru hanya memberikan tugas yang banyak tanpa ngasih feedback yang memang seharusnya, tanpa direview, tanpa siswanya itu dibantu dengan dengan keharusannya dia gitu. Jadi kita nanti teman-teman kalau nanti jadi guru, kalau kalian itu ya ngasih tugas, kalian tuh harus kasih tugas tuh yang ringan-ringan aja lah, yang penting kayak hasilnya tuh memuaskan. Jadi lebih baik sedikit tapi efektif gitu teman-teman. Oke. Dan ada yang kedua terakhir yaitu strategi pembelajaran scaffolding, yaitu teknik pemberian dukungan belajar secara bertahap, terstruktur, berjenjang ke arah kemandirian belajar seperti itu. Mungkin ini bisa dibilang mirip kurikulum 2013 ya teman-teman. Iya betul. Dan yang terakhir adalah teknik dan metode pendukung dalam strategi pembelajaran, yaitu humor and joking atau kayak bercanda gitu sama gurunya. Kadang kan guru ada yang bercanda teman-teman. Terus ada educative touching, quiz and game, modeling, questioning, and brainstorming. Nah dulu tuh saya kalau teman-teman kalau ngajar tuh kadang serunya itu kadang si guru itu menyelipkan game-game yang menurut kita tuh membuat kita antusias teman-teman. Ya itu. Oke teman-teman, jadi semoga nanti tadi yang saya sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik dan bisa dipahami ya teman-teman, karena memang itu bekal kalian nanti kalau kalian tuh menjadi guru, supaya kalian tuh nanti bisa menjadi figur yang baik untuk siswa-siswa kalian. Sejauh ini ada yang ditanyakan teman-teman? Oh oke. Oh ya baiklah. Jadi tadi kata Alvira katanya dia mau bertanya, tapi nanti aja di sana katanya di prodi. Mungkin karena gimana ya teman-teman, saya juga buru-buru gitu. Oke teman-teman, itu aja nih yang materi hari ini. Semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa lebih saling mengenal dan pembelajaran kita bisa lebih membuat kita nyaman gitu ya, karena dengan kenyamanan apapun akan menjadi akan menjadi ringan gitu teman-teman. Oke, karena saya udah ini juga nih teman, udah ditungguin. Saya tuh ada ngajar lagi teman-teman ya di kelas sebelah gitu. Oke, saya tutup kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya teman-teman.